Sekarang kita akan bahas sifat koligatif selanjutnya, yaitu penurunan titik beku dan kenaikan titik didih, delta TB dan delta TF. Nah, apa yang disebut dengan titik didih? Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan luar. Itu berarti tekanan luar mempengaruhi besarnya titik didih. Titik didih air di gunung lebih kecil daripada titik didih di pantai. Kenapa? Karena tekanan luar di gunung lebih kecil daripada tekanan luar di pantai. Sekarang, mana yang lebih tinggi? Titik didih air atau titik didih larutan? Ternyata titik didih larutan lebih tinggi karena pada suhu yang sama tekanan uap larutan lebih kecil daripada pelarut. Ingat konsep yang sebelumnya, pada suhu yang sama P lebih kecil daripada P0. Agar tekanan uapnya sama dengan pelarut, maka suhu larutan harus lebih tinggi. Jadi kesimpulannya, TB atau titik didih larutan lebih besar daripada TB0 atau titik didih pelarut. Rumus yang digunakan yaitu delta TB sama dengan KB dikali M atau delta TB sama dengan TB dikurangi TB0 dengan keterangan sebagai berikut. M yaitu molalitas, delta TB yaitu kenaikan titik didih, kemudian TB yaitu titik didih larutan, TB0 yaitu titik didih pelarut, kemudian KB yaitu tetapan kenaikan titik didih molal yang dipengaruhi oleh jenis pelarut. Sekarang, apa yang disebut dengan titik beku? Titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap pelarut sama dengan tekanan uap padatan murni. Titik beku larutan atau TF lebih rendah daripada titik beku pelarut atau TF0 karena zat terlarut dalam larutan akan selalu bertahan untuk tetap melarut, sedangkan melarut memerlukan kalor. Jadi TF lebih kecil daripada TF0. Rumus yang digunakan delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF dan delta TF sama dengan KF kali M. Delta TF yaitu penurunan titik beku, TF0 yaitu titik beku pelarut, TF yaitu titik beku larutan, KF tetapan penurunan titik beku molal, M molalitas, dan KF hanya dipengaruhi oleh jenis pelarut. Sekarang contoh soal. Nomor 1. Tentukan titik didih dan titik beku larutan urea 36% jika diketahui KF sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal dan KB sama dengan 0,52. Langkah pertama, definisikan 36%. Dalam 100 gram larutan terdapat 36 gram urea dan air 64 gram. Kemudian titik didih larutannya delta TB sama dengan KB kali M. Jadi 0,52 dikali gram per mr dikali 1000 per gram pelarut atau 36 per 60 dikali 1000 per 64 sama dengan 4,875. Delta TB sama dengan TB dikurangi TB0, 4,875 sama dengan TB dikurangi 100. Jadi TB sama dengan 104,875 derajat Celcius. Kemudian
titik beku larutan. Delta TF sama dengan KF dikali M. Jadi sama dengan 1,86 dikali molalitas. Gram per mr dikali 1000 per gram pelarut. 36 per 60 dikali 1000 per 64 sama dengan 17,437. Delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Jadi 17,437 sama dengan 0 dikurangi TF. Jadi TF sama dengan minus 17,437. Kemudian contoh soal nomor 2. Suatu larutan mendidih pada suhu 100,2 derajat Celcius. Tentukan titik bekunya jika diketahui KF 1,86 dan KB yaitu 0,52. Nah, ini kita tinggal bandingkan antara delta TB dengan delta TF. Jadi, di sini harga M-nya bisa dicoret. Delta TB-nya yaitu 100,2 dikurangi 100 per delta TF sama dengan 0,52 per 1,86 dan M-nya bisa kita coret. Jadi delta TF sama dengan 0,715. Delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. 0,715 sama dengan 0 dikurangi TF. Jadi TF sama dengan minus 0,715. Jadi titik beku larutan adalah minus 0,715. Sekarang kita akan bahas diagram fase atau diagram PT, di mana sumbu X yaitu temperatur dan sumbu Y yaitu tekanan. IF yaitu garis beku pelarut. Itu memuat titik-titik beku dari pelarut. Kemudian IG yaitu garis didih pelarut. Itu memuat titik-titik didih pelarut. Kemudian EJ adalah garis beku larutan. Kemudian JH yaitu garis didih larutan. Kemudian AB adalah penurunan titik beku atau delta TF. Dan CD kenaikan titik didih atau delta TB. Kemudian HK yaitu penurunan tekanan uap. Dan I yaitu titik triple pelarut. Dan C adalah titik triple larutan. Titik triple menunjukkan suhu pada saat suatu zat ada dalam 3 kesetimbangan, padat, cair, dan gas. Nah, sekarang apa kesimpulan dari topik yang dibahas kali ini? 1. Larutan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Jadi TB lebih besar daripada TB0. Terus yang kedua, larutan memiliki titik beku yang lebih rendah daripada pelarut murninya. Jadi TF lebih kecil daripada TF0.